teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai aliran-aliran dalam filsafat hukum, di mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Igede Agus Kurniawan, SH, SS, MH, CRBC, CCD. Nah, dalam filsafat hukum terdapat beberapa aliran, di antaranya yang kita bahas di sini yaitu mazhab sejarah dan sociological jurisprudence. Oke teman-teman, selamat menyimak video kami. Teman-teman, filsafat kalian udah sampai mana ya? Kalau di kelasku udah sampai mazhab sejarah. Kalau kelas kalian? Ih, udah sampai mazhab sejarah ya? Udah lah. Aku gak tahu aku ketiduran. Terus kelas kalian udah sampai mana? Kelas kita sudah sampai sociological jurisprudence sih. Coba jelasin dong mazhab sejarahnya. Ya udah sharing dong juga tentang sosial logikanya. Mazhab sejarah merupakan reaksi terhadap tiga hal, yaitu yang pertama, rasionalisme abad ke-18 yang didasarkan atas hukum alam, kekuatan akal, dan prinsip-prinsip dasar yang berperan pada filsafat hukum. Yang kedua, ada semangat revolusi Prancis yang menentang wewenang tradisi dengan misi kosmopolitannya, seruannya ke segala penjuru dunia. Yang ketiga, ada pendapat yang berkembang pada saat itu yang melarang hakim untuk menafsirkan hukum karena undang-undang dianggap dapat memecahkan semua masalah hukum. Nah, kemudian dalam mazhab sejarah ini ada beberapa pendapat ahli. Yang pertama itu ada Frederick Carl von Savigny pada tahun 1770 sampai 1861, di mana menurut beliau ini hukum itu timbul bukan karena perintah penguasa atau kekuasaan, tetapi karena rasa keadilan yang terletak dalam jiwa bangsa tersebut. Jadi, menurut beliau hukum tidak dibuat, tetapi dia tumbuh dan berkembang bersama dengan masyarakat. Oke, dalam mazhab sejarah ini, Paton juga memberikan beberapa catatan. Yang pertama, kepentingan masyarakat tertentu tidak bisa dinyatakan sebagai jiwa bangsa keseluruhan. Yang kedua, tidak selamanya peraturan perundang-undangan timbul begitu saja tanpa adanya perjuangan. Yang terakhir adalah peranan hakim dan ahli hukum juga menjadi suatu pertimbangan. Baik, selanjutnya yaitu Bukta tahun 1798 sampai 1846 mengembangkan lebih lanjut pemikiran Savigny. Hukum dapat berbentuk yaitu yang pertama langsung berupa adat istiadat, yang kedua melalui undang-undang, yang ketiga melalui ilmu hukum dalam bentuk karya para ahli hukum. Selanjutnya, Henry Summer Mainey itu pada tahun 1822 sampai 1888. Menurut sumbangan Mainey bagi studi hukum dalam masyarakat, terutama tampak pada penerapan metode empiris, sistematis, dan sejarah untuk kesimpulan umum. Mainey mengatakan masyarakat ada yang statis dan ada yang progresif. Masyarakat progresif adalah masyarakat yang mampu mengembangkan hukum, misalnya melalui perundang-undangan. Nah, yang kedua, aliran sociological jurisprudence. Aliran ini memandang bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Nah, perbedaan dari aliran sociological jurisprudence dengan aliran mazhab sejarah ini, di mana aliran sociological jurisprudence ini merupakan proses dialektika antara positivisme hukum dengan aliran mazhab sejarah. Nah, positivisme hukum itu memandang tidak ada hukum selain perintah penguasa atau berdasarkan akal, sedangkan mazhab sejarah itu memandang bahwasanya hukum itu timbul dan berkembang bersama dengan masyarakat atau berdasarkan pengalaman. Nah, dalam sociological jurisprudence terdapat beberapa pendapat ahli, salah satunya Eugene Ehrlich pada tahun 1862 sampai dengan 1922, di mana Ehrlich berpendapat bahwa titik pusat perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, putusan hakim maupun ilmu hukum, namun melainkan pada masyarakatnya itu sendiri. Maka dari itu, sumber hukum dan bentuk hukum yang utama adalah kekuasaan. Friedman menentang tiga kelemahan utama pemikiran Ehrlich, yaitu Ehrlich tidak memberikan kriteria yang jelas, membedakan norma hukum dengan norma sosial yang ada. Kemudian meragukan posisi kebiasaan sebagai sumber hukum dan bentuk hukum, dan Ehrlich menolak mengikuti logika perbedaan yang ia sendiri adakan antara norma hukum di mana negara hanya memberi sanksi pada kenyataan-kenyataan sosial. Selanjutnya, Rousseau pada tahun 1870 sampai 1964 terkenal dengan teorinya yaitu Law as a Tool of Social Engineering. Pound lalu membuat penggolongan atas kepentingan yang harus dilindungi hukum, seperti kepentingan umum atau public interest,
kepentingan masyarakat atau social interest, dan kepentingan pribadi atau private interest. Adapun kesimpulan dari penjelasan kami, yang pertama dalam mazhab sejarah, yaitu hukum timbul bukan karena perintah penguasa atau kebiasaan, tetapi karena perasaan keadilan yang terletak dalam jiwa bangsa itu. Hukum suatu bangsa terikat pada jiwa bangsa yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, dalam sociological jurisprudence, hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan gaya hidup di masyarakat. Nah, aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum positif dan hukum yang hidup. Itulah pembahasan kami mengenai aliran mazhab sejarah dan sociological jurisprudence dalam filsafat hukum. Semoga bisa membantu kalian memahami dan bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih.